Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan coba membuat detail dari jam kerja pekerjaan saya gitu ya dalam sehari. Jadi beberapa waktu lalu kami di sini ya selaku staf administrasi itu sempat diwawancarai oleh tim dari pusat terkait jam efektif bekerja. Tujuannya untuk mengefisiensi karyawan, artinya mau ada pengurangan karyawan. Jadi sebelum ada pengurangan karyawan, terlebih dahulu ditanya dulu. Misalkan admin fakturis butuh waktu berapa jam, kerjanya apa aja. Kemudian admin gudang butuh waktu berapa jam, kerjanya apa aja, kasir, dan yang lainnya. Nantinya kalau hasil dari interview tersebut didapati bahwasanya sebetulnya tiap karyawan itu cuma membutuhkan sekitar 4 jam atau 5 jam waktu kerja misalkan. Kalau misalkan dikurangi 1 atau 2 karyawan, maka pekerjaannya ini bisa dilimpahkan ke karyawan yang lain. Artinya menghemat sumber daya manusia gitu ya dengan kerjaan yang sama. Nah, dalam proses wawancara tersebut, ya saya ditanyai gitu ya dari pagi sampai dengan closing. Misalkan kamu nge-arsip BBKB, BTB dan sebagainya itu berapa menit, kamu cetak faktur berapa menit, kamu bikin STK berapa menit, kamu input opname manual berapa menit, input opname system berapa menit, dan lain sebagainya. Nah, karena saat itu interviewnya bisa dibilang mendadak dan saya nggak ada persiapan, wah kayaknya sih barusan saya jawabannya kurang memuaskan gitu dan nggak semua saya sebut gitu karena nggak ada persiapan dan juga grogi saat saya jawab. Saya rasa mungkin waktu yang paling sedikit itu ya waktu kerja saya gitu, sehingga saya berprasangka buruk, wah gak lama lagi saya mau dikeluarin nih kayaknya. Saya berpikiran seperti itu karena memang saya melihat misalkan admin piutang itu di interviewnya itu lama gitu, mungkin lebih dari 20 menit itu ya, hampir setengah jam. Apalagi pas nge-interview kasir itu mungkin hampir sejam. Saya berpikir saya kok cuma 15 menit, tapi yang lain lebih dari 15 menit, artinya yang ditanyain itu banyak, dan ketika yang ditanyain banyak, maka job desk-nya pun banyak, dan waktu yang dibutuhkan pun banyak. Otomatis yang nanti akan dikeluarkan atau dikurangi dari staf administrasi ini adalah yang kerjaannya paling sedikit waktunya, yaitu saya. Namun alhamdulillah udah hampir setengah tahun berlalu, itu tidak kejadian karena katanya yang jadi dikeluarin itu dari depo yang lain. Hingga karena kuota pemecatannya udah habis, udah tuntas, maka saya yang di sini nggak jadi dipecat. Selain itu, saya merasa jam kerja saya di kantor ini ya secara keseluruhan biasanya hampir 12 jam atau 13 jam. Dan saya berpikir apakah pekerjaan saya ini banyak atau emang saya di sini tuh nggak banyak-banyak amat, cuma lama nunggunya aja gitu. Sehingga atas kedua motif tersebut, yakni pernah diinterview oleh tim pusat dan juga adanya rasa penasaran ingin tahu seberapa jam waktu efektif yang saya butuhkan untuk benar-benar kerja gitu, ya maka saya ingin membuat konten ini. Jadi konten ini berisi tentang waktu-waktu ketika saya benar-benar bekerja gitu. Di sini saya sudah mencatat waktu-waktu dari waktu saya bekerja gitu. Ini saya ambil sampel di tanggal 14 kemarin. Di video ini saya hanya mencatat waktu-waktu saya ketika benar-benar kerja. Adapun ketika saya sholat, ketika saya relaksasi tubuh, ketika saya ngobrol, ketika saya makan, ketika saya ke warung dulu, dan hal-hal di luar pekerjaan itu tidak saya catat. Nah, karena memang kerjaan saya itu saya selang-seling dengan aktivitas yang lain, tujuannya supaya saya nggak terlalu lama duduk di kursi dan mantengin komputer, karena itu juga tidak baik untuk kesehatan. Oke, di sini saya akan bacain apa yang udah saya catat seharian kemarin ya, karena kalau dihafal ini terlalu panjang. Jadi pada hari kemarin tanggal 14 Juli 2022, saya berangkat pukul 8.48 karena memang hari kemarinnya lagi gitu ya, sehari sebelumnya saya tuh pulang sekitar jam 10 kalau nggak salah, atau setengah 10 lah. Artinya saya pulang malam, maka saya berangkat pun siang, jam 8.48, hampir jam 9. Tapi betapapun saya pulangnya jam setengah 7 atau jam 7 misalkan, saya tetap berangkat siang gitu. Ya teman-teman mungkin udah tahu lah kalau pernah nonton video saya, kenapa saya suka berangkat siang, alasannya apa gitu. Jadi pada tanggal 14 Juli 2022, saya masuk kerja pada jam 8.48. Pada pukul 9.00 sampai 9.08, saya membuat STK sebanyak 4 SO, kemudian sekalian di print. Itu membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Jam 9.10 sampai 9.30, saya melakukan rekap estimasi omset per STK. Nah, sebetulnya rekap estimasi omset per STK ini biasanya saya lakukan H-1 ya, artinya kalau omset yang hari ini direkapnya kemarin. Tapi karena hari kemarinnya saya lupa untuk rekap, maka saya lakukan di pagi hari. Nah, apa tujuan dari rekap estimasi omset per STK per hari? Tujuannya adalah karena di distributor kita tahu ada target hariannya. Nah, biasanya atasan tuh ingin tahu omset kita hariannya berapa supaya kita bisa ngejar target harian omsetnya. Kebetulan pada hari itu STK-nya ada 6 STK dengan rata-rata satu STK-nya itu ada 14 toko. Kemudian saya lanjut lagi di 932 sampai 936, yakni membuat surat tugas kirim secara otomatis untuk sales canvassing. Jadi di tempat saya kerja ini ada sales canvassing itu berjumlah 2 orang. Nah, dalam proses pembuatan STK ini kita cuma tinggal nunggu aja ya teman-teman. Biasanya yang lama di sini adalah loadingnya. Nah, karena hari kemarin itu jaringannya lagi bagus, lagi stabil, maka saya cuma membutuhkan waktu sekitar 4 menit aja dari 9.32 sampai 9.36. Biasanya itu lama gitu, kadang sampai 15 menit atau parah-parahnya sampai 20 menit, dan tidak jarang juga gagal dan harus ngulang dari awal. Pada pukul 9.38 sampai 9.45,
Saya membuat nota retur sebanyak 7 nota retur. Saya udah dikasih SO returnya oleh sales, kemudian saya tempel di DO retur. Kemudian saya juga print out sekalian gitu. Kemudian pada pukul 9.47 sampai 9.50, saya menyortir faktur penjualan kredit sesuai dengan abjad. Jadi kan faktur penjualan yang hari kemarin yang kredit itu harus disusun gitu ya. Untuk selanjutnya nanti kita berikan kepada admin piutang. Nah, jadi sebelum saya membuat laporan serah terima faktur, maka yang saya lakukan adalah menyortir fakturnya dulu. Karena kan kalau sore hari yang namanya faktur itu nggak tersusun gitu. Misalkan yang namanya sales A keselip sama sales B, pokoknya acak-acakan gitu ya. Sedangkan kalau lagi serah terima, itu si faktur itu harus per sales gitu. Sales ini 6 faktur harus tersusun, setelah sales ini siapa lagi gitu. Pokoknya harus rapi sesuai abjad, gak boleh tercecer. Pada pukul 10.07 sampai 12.10, yang saya lakukan adalah membuat tarikan laporan saldo stok dan laporan serah terima faktur yang H+1, ya yang saya sebut sebagai serah terima faktur tadi ya teman-teman. Cuma ini tarikan laporan yang ada di sistemnya. Kemudian membuat satu STK untuk kiriman H+1. Jumlahnya cuma satu toko aja, cuma nominalnya besar. Sekalian di print juga ya si dokumennya. Kemudian print PB dan faktur yang untuk kiriman besok. Kemudian setelah itu melakukan serah terima faktur sesuai tarikan yang ada di Bosnet. Nah, itu yang saya sebut sebagai serah terima faktur. Kebetulan pada hari itu jumlah faktur kreditnya yang saya serah terimakan sebanyak 46 faktur. Kemudian setelah saya melakukan serah terima faktur, yang saya lakukan adalah merekap jumlah omset untuk kiriman besok. Sebetulnya untuk merekap omset ini bisa dilakukan besok paginya ya, karena memang realisasinya juga kiriman besok. Cuma biasanya kalau saya lakukan di pagi hari itu ada pekerjaan yang lain, sehingga jadinya nggak konsen dan tidak jarang juga jadinya ribet gitu. Maka saya langsung bikin rekapan omset untuk hari besok. Nah, hal-hal yang saya sebutkan barusan itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam 3 menit. Nah, kemudian setelah itu pada pukul 12.35 sampai 13.01 saya melakukan proses input of name secara manual di Excel ya. Pada pukul 13.25 sampai 13.41 saya menginput SO retur cash gitu. Karena memang SO retur ini dadakan gitu. Jadi ketika si dropping ngirim ke toko yang cash, tiba-tiba si tokonya pengen nge-BS-in atau ngereturin barang ya, mau tidak mau dropping harus terima gitu. Karena biasanya ketika si dropping nolak, maka kirimannya juga akan ditolak oleh si toko. Maka mau tidak mau harus diterima. Yang seharusnya menginput itu sales sedang berada di lapangan, gak mungkin buat SO, maka tugas untuk menginput SO retur itu diserahkan ke saya atau ke tim admin yang lain. Tapi biasanya input saya ya. Itu sebanyak 2 SO, kemudian juga menginput SO penjualan sebanyak 1 SO. Sekaligus membuat STK penjualan dan mencetaknya. Kemudian selanjutnya pada pukul 13.42 sampai 13.45 saya melakukan cross check hasil opname manual ke checker. Jadi biasanya setelah saya beres melakukan input opname manual, saya print, kemudian hasilnya saya kasihkan ke gudang. Nah, selisih-selisih yang muncul itu biasanya saya suruh cari ke tim checker gudang gitu. Saya kasih misalkan mereka waktu sejam atau 2 jam, setelah itu saya datangi lagi mereka untuk menanyakan hasil dari cross check mereka. Untuk selanjutnya kalau ada barang kurang yang nggak ketemu ya harus difakturin. Kalau ada barang yang lebih yang nggak ketemu lebihnya dari mana ya harus dikoreksiin, itu ditambahin ke stok secara sistem. Kemudian pada pukul 14.20 sampai 14.22 saya membuat SO retur sebanyak 1 SO gitu ya. Jadi dropping ada buat SO retur yang baru lagi gitu ya, yang cash. Kemudian pada pukul 14.25 sampai 14.29 itu saya print out dari BKB gitu. Jadi di pagi harinya saya itu membuat BKB barang, cuma belum saya print karena memang si printernya ini masih digunakan oleh admin piutang. Maka baru saya print di jam 2 atau setengah 3 ini. Kemudian pada pukul 14.30 sampai pukul 16, kurang lebih 1 jam setengah ya, saya melakukan cek faktur balik sekaligus merealisasinya. Kemudian saya melakukan BTB retur, kemudian saya juga mencetak hasil BTB-nya, kemudian saya memasukkan stok dari surat jalan, atau kita disebutnya dengan receipt ya, yakni penerimaan stok secara sistem, yang fisiknya berasal dari pabrik dikirim ke kita. Kemudian di tanggal 14 Juli itu kebetulan saya juga melakukan input opname BS. Nah, untuk opname BS ini tidak seperti halnya opname GS, di mana opname GS itu wajib dilakukan setiap hari. Kalau opname BS itu wajibnya dilakukan sebulan 2 kali. Cuma kalau di tempat kerja saya, atasan saya memutuskan untuk melakukan opname BS ini tiap minggu gitu. Jadi dalam sebulan itu ada 4 kali. Kebetulan pada tanggal 14 Juli 2022 itu bertepatan dengan penginputan opname BS gitu ya. Kemudian lanjut lagi pada pukul 16.30 sampai 17.17 saya melakukan closing SO yang sudah realisasi. Jadi SO yang sudah terrealisasi, yang barangnya sudah dikirim, maka harus saya close statusnya. Karena kalau nggak saya close, maka di komputer itu akan terus ada gitu. Dan itu jadi sampah di sistemnya gitu ya. Maka harus saya hapus. Kemudian saya melakukan retur box penjualan, kemudian saya melakukan realisasi dan cek faktur yang kembali dari dropping. Kemudian saya menampilkan settlement blaster, kemudian saya melakukan BKB PB yang untuk hari besok dan sekaligus mencetaknya. Kemudian pada pukul 17.20 sampai 17.38 saya melakukan konfirmasi modis. Jadi kemarin yang mendadak dari tim region itu minta ke pihak kami, ke setiap distributor gitu ya,
untuk mendata secara real fisik terkait data modis atau HP yang digunakan di distributor ini. Yang misalkan modis si A sekarang statusnya baik atau udah rusak, kemudian juga apakah modis si A ini masih digunakan di si A atau udah berganti kepemilikan gitu ya. Kemudian juga apakah modis ini hilang atau enggak. Pokoknya hal-hal yang biasa saya lakukan dalam proses opname asset itu dilakukan, cuma ini lewat versi manual gitu. Jadi ada form khusus yang harus saya isi untuk mengkonfirmasi terkait data yang benar-benar valid dari data modis yang real berada di masing-masing tempat kerja gitu. Harusnya deadline-nya itu tanggal 13 udah selesai, udah dilaporin ke region atau ke pusat. Cuma karena ada beberapa kendala gitu ya, ada modis yang emang di orang-orang tertentu di mana mereka itu sedang nggak ada di sini gitu ya untuk beberapa hari, maka jadi ngaret ke tanggal 14, dan tanggal 14 itu udah deadline dan saya harus beresin di hari tersebut. Kemudian pada pukul 17.44 sampai 17.57 saya melakukan print BTB sebanyak 2 BTB retur ya. Kemudian BTB retur box 1 sales canvassing yang saya sebut tadi ya, yang saya naikin modisnya, yang saya buat STK otomatisnya. Karena kan tadi jumlahnya 2, tapi ini baru 1 gitu ya. Sekalian saya arsip hasil dari print out yang seharian tadi gitu. Jadi ketika saya udah ngeprint, itu nggak langsung saya beresin gitu ya. Ya saya tumpuk aja dulu. Nah di jam 17.44 sampai 17.57 saya beresin atau saya arsip gitu ya, dokumen-dokumen yang seharian tadi udah saya print. Kemudian pada pukul 18.20 sampai 19.50 saya membuat dan mencetak nota retur dan bukti terima barang serta mencetak dokumen-dokumen tersebut. Lalu setelah itu saya menampilkan settlement blaster. Karena masih ada waktu, saya melakukan eksekusi dari opname GS gitu. Nah, jadi yang udah saya cross check di pukul 13.42 tadi itu belum saya eksekusi secara sistem gitu. Maka di antara jam 18.20 sampai 19.50 sebelum menjelang closing gitu ya, saya melakukan eksekusi hasil opname manual tadi di opname system. Lalu setelah itu sales canvassing gitu ya, yang satu lagi baru ngasih retur box-nya atau bukti terima barangnya. Kemudian saya tarik BTB-nya atau bukti terima barangnya secara sistem, lalu saya samain dengan fisik barangnya, lalu setelah itu beres. Meskipun di sini saya sebutkan 18.20 sampai 19.50 kerjaan saya udah beres, cuma komitmen di tempat kerja saya itu gak boleh pulang duluan sebelum admin yang lain pulang, maka saya harus menunggu sampai closing. Di sela-sela waktu ketika saya udah gak ada kerjaan itu ya saya kerjain yang lain, beres-beres dokumen atau mungkin saya nyari makan, pokoknya santai gitu ya sifatnya, cuma gak boleh pulang dulu. Setelah saya melakukan serangkaian kegiatan menunggu sampai menjelang closing, akhirnya pada pukul 20.39 atau jam setengah 9 lebih 9 menit baru tutup buku. Nah, waktu-waktu tersebut ya, waktu-waktu yang saya sebutkan tadi udah saya rekap gitu ya jumlahnya, dan setelah saya jumlahin itu totalnya ada 474 menit, atau kalau dibagi dengan 60 menit artinya 7,9 jam. Saya membutuhkan waktu sekitar 7,9 jam untuk pekerjaan saya dalam sehari. 7,9 jam ini murni waktu yang saya butuhkan hanya untuk kerjaan saya. Di luar saya santai, di luar saya makan, di luar saya sholat, di luar saya ngobrol, nongkrong dan sebagainya. Sedangkan kalau kondisinya jaringannya lagi jelek, mood kitanya lagi kurang mendukung, orang-orangnya juga lagi ngeselin, itu biasanya waktunya lebih lama. Itulah mengapa rata-rata jam waktu kita kerja di kantor ini biasanya paling cepat 10 jam, tapi rata-ratanya 11 jam, hampir ke 12 jam. Bahkan kalau ada case-case tertentu, bisa nyampe 13 jam atau 14 jam. Waktu yang saya butuhkan sebanyak 7,9 jam ini terjadi dalam kondisi faktur nggak terlalu banyak, cuma sekitar 60 faktur aja, biasanya nyampe 70 atau 80 atau 90 gitu ya kalau lagi banyak. Ini posisinya cuma sekitar 60 faktur aja. Kemudian nota retur yang biasanya nyampe 20 dan panjang-panjang, kemarin cuma sekitar 5 atau 6 aja gitu. Dan dokumennya pun pendek-pendek gitu, sedikit-sedikit. Kemudian jaringannya juga lagi lancar. Kemudian dropping, eksekusi jelemnya bagus gitu. Jadi biasanya gini teman-teman, kalau ada returan dari toko, tolakan dari toko, itu biasanya sama dropping langsung ya. Jadi kita di sini cuma tinggal membuat dokumen bukti terima barang aja gitu. Nggak usah kita edit lagi fakturnya, karena memang sama si dropping udah dikurangin di sistem yang namanya Xylem. Nah, biasanya si dropping ini kan nggak semuanya lancar tuh, ada yang udah expert, ada yang masih belajar gitu ya cara eksekusinya, mungkin karena faktor umur dan sebagainya. Belajarnya ada yang cepat, ada yang lambat juga. Nah, di hari kemarin kebetulan retur box nggak terlalu banyak dan dropping semuanya eksekusi jelemnya nggak ada yang salah gitu. Karena kalau ada yang salah, prosesnya akan lebih lama lagi. Karena koordinator admin ketika ada eksekusi salah jelem, dia harus membuat berita acara dan DO koreksi untuk faktur yang salah eksekusi. Tapi di hari kemarin semuanya lagi lancar-lancar aja, dan ya ketika dalam performa yang normal dan bisa dibilang baik, waktu yang saya butuhkan 7,9 jam. Artinya waktu yang saya butuhkan untuk kerjaan saya di luar yang murni untuk kerjaan saya ya, di luar rebahan dan sebagainya, itu 7,9 jam dalam kondisi terbaik. Berarti bisa dibayangin dong kalau misalkan kondisinya lagi gak baik, ya bisa membutuhkan lebih dari itu. Misalkan rata-rata jam kerja saya itu 12 jam, dari mulai berangkat sampai dengan pulang itu totalnya 12 jam. Sedangkan waktu yang saya butuhkan itu 7,9 atau 8 jam lah.
Artinya ada 4 jam untuk saya makan, santai, rebahan, sholat, dan lain sebagainya. Oke, barangkali itu aja sih. Mudah-mudahan dengan adanya saya membuat video tentang waktu-waktu yang saya butuhkan untuk mengerjakan tugas saya, ini menjadi gambaran bagi teman-teman yang mau jadi admin atau yang cuma pengen tahu keseharian admin. Oh, ternyata admin tuh butuh waktunya ini dan yang dikerjainnya tuh ini di jam segini gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman, atau bahkan kalau misalkan teman-teman juga seorang admin gudang yang baru gitu ya, mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.